Selamat siang teman-teman dan Bapak Irfan selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendali Manajemen. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan sedikit penjelasan tentang penerapan metode-metode transfer pricing. Dengan anggota kelompok kami, Muhammad Kausar dengan NIM F0322084, Saha Arci Maura Anasta Putra dengan NIM F0322145, dan Dava Aberta Syafir dengan NIM F0322150. Sebelumnya, izinkan kami menjelaskan sedikit tentang perusahaan yang menjadi studi kasus pada penjelasan kali ini, yaitu perusahaan Pixel Perfect yang berfokus pada memproduksi televisi. Ada 2 divisi utama, yaitu divisi hulu yang memproduksi inti televisi, yaitu power supply, dan divisi hilir yang bertanggung jawab atas perakitan akhir televisi. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah datang ke rapat ini. Fokus kita hari ini adalah kita akan membahas transfer pricing untuk power supply yang diproduksi oleh divisi hulu dan digunakan oleh divisi hilir. Saat ini transfer pricing yang digunakan itu adalah metode full cost pricing, tapi karena ada keluhan dari kedua belah pihak divisi terkait efektivitas dari transfer pricing metode ini, maka kita akan mendiskusikan lebih lanjut dengan mendengarkan pendapat dari masing-masing divisi. Oke, terima kasih. Saya akan mulai ya. Saat ini kami menghadapi tantangan yang besar. Harga transfer yang ditetapkan menggunakan metode full cost pricing jujur saja terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasar. Untuk konteksnya ya, harga pasar power supply adalah $10 per unit. Sementara harga transfer internal dari divisi hulu itu mencapai $12 per unit. Perbedaan ini menggerus margin keuntungan kami. Karena produk akhir kami harus dijual pada harga yang kompetitif. Jika kondisi ini terus berlangsung, divisi kami akan kesulitan bersaing di pasar dan mungkin akan mempertimbangkan untuk mencari pemasok eksternal saja. Dari perspektif kami, full cost pricing adalah pendekatan yang adil. Harga transfer saat ini mencakup biaya tetap sebesar $5 per unit dan biaya variabel sebesar $7 per unit. Jika kami mengikuti harga pasar, kami akan kehilangan margin keuntungan yang seharusnya kami dapatkan dari transfer internal. Selain itu, jika margin kami tidak dipertahankan, divisi kami bakal terdorong untuk lebih memprioritaskan penjualan eksternal, di mana kami bisa mendapatkan keuntungan hingga 10%. Menurut saya, ini merupakan masalah yang insentif yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya divisi hulu itu lebih memilih pasar eksternal, bagaimana dengan divisi kami? Bukankah kita itu sebenarnya bagian dari satu perusahaan yang sama? Menurut saya itu tidak begitu. Divisi kami itu juga perlu menjaga keberlanjutan kami. Jika tidak ada margin, gimana divisi kami bisa berkembang? Baik, tenang. Saya memahami kedua sudut pandang ini. Izinkan saya menjelaskan beberapa metode transfer pricing yang mungkin bisa menjadi opsi solusi permasalahan kita hari ini. Yang pertama, ada metode full cost pricing atau yang kita gunakan saat ini. Kelebihan dari metode ini adalah metode ini mudah diterapkan dan selaras dengan sistem akuntansi internal kita. Dan divisi hulu juga dapat memulihkan semua biaya produksinya. Tetapi tantangan dari metode ini adalah margin keuntungan itu tidak cukup, tidak sampai, sehingga mengurangi insentif bagi divisi hulu untuk memprioritaskan transfer internal. Lalu yang kedua itu ada market based pricing atau sesuai dengan harga pasar. Kelebihan dari metode ini adalah harga transfer itu mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya, sehingga memastikan divisi hilir mendapatkan power supply dengan harga yang kompetitif. Tetapi tantangannya adalah harga pasar ini sering berfluktuasi, jadi menciptakan ketidakpastian harga. Selain itu, jika pasar untuk power supply tertentu itu tidak aktif, pendekatan ini itu sulit diterapkan. Lalu yang ketiga itu ada dual pricing system atau sistem harga ganda. Kelebihan dari sistem ini adalah memungkinkan divisi hulu untuk mendapatkan margin yang wajar untuk penjualan eksternal, sementara divisi hilir hanya dikenakan harga berdasarkan biaya penuh. Tetapi tantangannya adalah sistem ini tuh lebih kompleks secara akuntansi dan membutuhkan rekonsiliasi yang cermat untuk menghitung laba.
Lalu yang keempat itu ada metode cost plus pricing. Pendekatan ini itu menambahkan markup tertentu pada biaya penuh yang mencakup biaya tetap dan biaya variabel. Manfaat dari metode ini adalah dapat menyeimbangkan kebutuhan kedua divisi. Divisi hulu dapat mendapatkan margin keuntungan yang cukup, sementara divisi hilir tidak perlu membayar dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Lalu harganya itu akan lebih stabil dibanding harga pasar karena tidak bergantung pada fluktuasi pasar, sehingga menciptakan kepastian biaya bagi divisi hilir. Lalu, markup juga dapat disesuaikan dengan fleksibel berdasarkan negosiasi atau evaluasi berkala, sehingga tetap relevan dengan perubahan situasi perusahaan. Tetapi, metode ini memiliki beberapa tantangan. Meskipun lebih adil, sistem ini tuh membutuhkan transparansi penuh atas struktur biaya produksi dari divisi hulu yang kadang sulit dipastikan dalam organisasi. Ada resiko juga bahwa markup tuh bisa terlalu tinggi dan dapat membebani divisi hilir, sementara markup mungkin terlalu rendah untuk divisi hulu dan tidak cukup memberikan insentif bagi divisi hulu sendiri. Dan diperlukan juga evaluasi berkala untuk memastikan apakah markup yang ditentukan itu tetap relevan dengan kondisi pasar dan internal perusahaan. Saya pikir pendekatan market based pricing dapat menjadi solusi, asalkan fluktuasi harga pasar tidak terlalu besar. Saya setuju, tetapi kami membutuhkan margin yang cukup untuk memastikan divisi kami tetap kompetitif. Sistem harga ganda mungkin lebih masuk akal dalam jangka panjang. Gimana kalau misalnya pakai metode cost plus pricing saja? Setidaknya metode ini bakalan membuat kami tahu bahwa harga tidak akan terlalu memberatkan seperti harga transfer yang seperti sekarang. Saya rasa markup 10% untuk awal-awal seperti ini adalah hal yang wajar. Menurut saya markup 10% juga masih tergolong masuk akal bagi kami, terutama karena metode ini juga mempertahankan stabilitas dibandingkan pendekatan berbasis harga pasar. Baik, berdasarkan hasil diskusi ini, kita memutuskan untuk menerapkan sistem transfer pricing, cost plus pricing dengan markup awal sebesar 10% sebagai langkah awal kita. Selanjutnya, evaluasi berkala setiap 3 bulan akan dilakukan untuk memastikan bahwa pendekatan ini itu tetap relevan dengan kondisi pasar dan kebutuhan kedua divisi. Dalam jangka panjang, kita juga dapat mempertimbangkan sistem harga ganda jika diperlukan. Kita akan mengevaluasi hasil ini dalam 3 bulan ke depan. Apakah kedua divisi setuju? Setuju.